Selamat berjumpa Ibu Bapak peserta dalam diskusi hari ini mengenai audit SDM, audit mutu SDM dan kompetensi untuk yang terkait dengan pengelolaan risiko atau manajemen risiko untuk BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Perkenankan saya mengucapkan terima kasih dulu kepada tuan rumah, yaitu penyelenggara Saka Sakti yang dimotori oleh Pak Dasril Rangkuti dan semua rekan-rekan yang diundang dalam diskusi dengan topik yang saya sudah sebutkan di atas. Izinkan saya untuk memberikan paparan sedemikian berikut. Izinkan sebentar ya Ibu Bapak, saya mau upload screen dulu. Ya, saya mengambil sudut pandang dari pengembangan SDM dalam pengelolaan dana desa. Kenapa hal ini saya anggap penting? Dalam pengalaman, kebetulan yang cukup panjang, sekitar 30 tahun saya sebagai praktisi, baik korporasi, baik sebagai investor, baik sebagai penggiat, dan baik juga sebagai anggota berbagai komite-komite tingkatan nasional dan internasional. Ada hal yang sangat menarik sekali untuk saya sharing dan terkait dengan pengembangan SDM dan pengelolaan dana desa. Kita lihat dulu, Bapak di sini. Alokasi dana desa luar biasa dalam 5 tahun terakhir, Bu Bapak, transfer ke daerah meningkat dahsyat dari baik segi persentasi yang tadinya hanya sekitar 2% dari APBN menjadi sekitar hampir 10%, yaitu dengan jumlah 72 triliun. Hal ini sejalan dengan, saya yakin Bu Bapak juga sudah terinformasi, sejalan dengan nawacita yang dikumandangkan oleh Presiden Joko Widodo yang menyatakan sebagai berikut. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan. Dan memperkuat ini apa? Kalau kita sekarang terjemahkan dalam memperkuat ini secara konkretnya, membangun badan usaha milik desa yang kompeten, yang luar biasa, juga diharapkan nilai tambahnya tidak hanya bagi desa di mana mereka beroperasi, tapi juga regional, provinsi, ya katakan juga, selain provinsi juga, dan di tingkat nasional di Indonesia. Hal ini mengingatkan saya dengan pengalaman kebetulan saya pernah mengunjungi beberapa institusi-institusi sejenis kebetulan di luar negeri, Bu Bapak, baik di negara tetangga seperti India, Pakistan, Malaysia, bahkan yang menyeberang benua di Afrika, negara-negara kecil, dan juga menyeberang lagi ke negara-negara maju, dan seperti Skandinavia. Semua memiliki suatu nuansa yang kurang lebih sama. Peduli membangun kekuatan ekonomi dari pinggiran. Memang dengan kategori yang berbeda-beda, dengan variasi yang berbeda-beda. Hal ini kemudian mengingatkan saya dua hal. Pertama, apakah membangun desa di Indonesia ini merupakan wadah atau bagian dari suatu master plan, gambaran yang lebih besar lagi di Indonesia, sehingga titik fokusnya tidak hanya ad hoc, titik fokusnya tidak hanya sekedarnya cukup ada, tapi bagian tidak terpisah membangun Indonesia secara nasional. Dan dasar penelitian kita lihat, hal ini merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional Indonesia 2020-2024 yang kemudian menyatakan apapun inisiatifnya harus ada manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi atau organisasi. Jadi, hal ini mengangkat saya kepada titik pandang dua, yaitu kalau kita bicara BUMDes, maka kita nggak hanya bicara kelayakan usaha, nggak hanya bicara produknya bisa dipasarkan, tidak hanya bicara modalnya mana, pabriknya mana, tapi bicara manusianya ada atau tidak. Manusia yang apa? Manusia yang kompeten, manusia yang berintegritas, manusia yang mampu mengelola risiko dalam pengelolaan kinerja organisasinya. Karena tanpa hal ini,
kita mungkin akan menghadapi hal-hal yang tidak sesuai harapan. Karena organisasi yang dikelola orang-orang yang kompeten bisa bernilai tambah naik. Misal dari investasinya 1 miliar bisa menjadi 100 miliar, bahkan bisa 1 triliun. Tapi kalau dikelola oleh orang yang tidak kompeten, yang tidak berintegritas, maka organisasi yang sekaya apapun, 1 triliun, 10 triliun, bisa-bisa bablas, minus. Karena pengelolaannya tidak disertai manajemen risiko yang baik. Saya tidak ingin menjual apa itu sih manajemen risiko. Tapi sejalan dengan penyelenggara dari diskusi ini, Rumah Kompetensi, saya ingin menyinggung kompetensi manajemen risiko. Ada nggak sih rujukannya di tingkatan nasional, internasional? Jawabannya ada. Indonesia memiliki BSN, Badan Standarisasi Nasional, yang sudah mengeluarkan pedoman-pedoman, panduan yang sifatnya tersedia untuk publik. Manfaatkanlah hal tersebut. Misal SNI atau Standar Nasional Indonesia, ISO 31.000 pedomannya yang sudah didukung dengan adanya panduan untuk implementasi, bahkan implementasi di sektor publik, dan juga bagaimana kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam implementasi. Sehingga boleh saya sangat sarankan teman-teman ya yang mengelola langsung BUMDes, baik yang mengawasi BUMDes, baik juga pemerintah-pemerintah di tingkatan provinsi, yuk perhatikan hal ini, ya, pahami risiko-risiko yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes. Karena kalau berhasil akan meningkatkan kinerja, baik kinerja ekonomi, kinerja sosial dari desa-desa, dan bahkan desa-desa juga bisa berkontribusi untuk melestarikan alam kita yang indah ini. Jadi, ya, dengan manusia yang kompeten, maka kita mampu mengelola risiko di BUMDes, dan BUMDes ini menjadi pilar pertumbuhan ekonomi desanya, kemudian menjadi pilar pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih besar lagi, baik sampai tingkatan provinsi dan bahkan tingkatan nasional. Singkat kata, bagaimana menjalankan? Mulailah, ya, investasi bukan hanya dengan infrastruktur, investasi bukan hanya jaringan internet, investasi bukan kelayakan produk dan kualitas, manusianya yang kompeten untuk mengelola hal ini. Oleh karena itu, ya, slide saya terakhir memberikan atau berbagi satu pesan. SDM kompeten yang terstandarisasi dalam bidang manajemen risiko harus dikembangkan, dan ini sudah disediakan oleh BNSP, Badan Nasional Seleksi Profesi, yaitu ya menggunakan tadi rujukan-rujukan yang ada. Sudah ada lembaga yang menawarkan standarisasi kompetensi ini dan bahkan diakreditasi oleh ISO 17024, yaitu ya satu komite yang mengakreditasi prosesnya tidak hanya memiliki lisensi, tapi juga prosesnya mengikuti standar internasional. Sehingga bisa kita harapkan kompetensi SDM dalam BUMDes menjadi orang-orang kompeten di dalam pengelolaan risiko untuk investasi di BUMDesnya, sehingga bisa menumbuh kembangkan organisasinya demikian rupa untuk kebaikan ekonomi Indonesia, kebaikan kualitas sosial life Indonesia, dan terakhir kata juga melestarikan keindahan alam dari negeri kita tercinta Indonesia. Demikian Ibu Bapak, mudah-mudahan paparan dari saya bermanfaat untuk menjadi bahan diskusi, dan saya harap sekali penyelenggara pada Sirang Putih bisa terus meneruskan usaha yang baik ini, membuat teman-teman di pedesaan, di BUMDes menjadi juga memiliki saluran informasi, komunikasi, dan juga edukasi yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga semua teman-teman panelis, terutama Ibu Sofi yang saya kenal sudah sangat lama. Mudah-mudahan diskusi ini bisa diteruskan sampai kepada suatu keyakinan bahwa BUMDes Desa bukan hanya program mercusuar, ya, tetapi tidak dianggap hal itu menjadi suatu hal yang terwujud. Jangan sampai
ini jadi proyek mercusuar, tapi jadi proyek yang meningkatkan kemampuan kita semua. Demikian Bapak, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.